Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Al-Quran Hadis SMA kelas 11 semester 2. Di mana yang pertama terdapat kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang kedua terdapat kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dan yang ketiga yaitu mengenai hadis tentang toleransi dan kerukunan. Yang pertama mengenai kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41, di mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Dan mengenai Quran Surat Yunus ayat 41, di mana yang berbunyi wa in kadzabu kafakulli amali wa lakum amalukum antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Maka, kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 40-41 itu, yang ayat 40, yaitu Allah yang menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan yang mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wahyu Al-Quran yang diterimanya sebagai penerima Al-Quran dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan juga mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Dan sebagian lagi mereka yang tidak beriman, atau golongan yang kedua yaitu mereka yang tidak beriman, selalu mendustakan Nabi Muhammad. Dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang membawa kerusakan itu di muka bumi ini dengan kemusyrikan atau kezaliman dan juga kedurhakaan, karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Sedangkan kandungan ayat yang 41 yaitu Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar lebih tegar atau untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar dan juga ajaran yang akan dibawanya. Dan beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan juga mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dan dengan kata lain, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Maksudnya yaitu, yang dimaksud dari bagiku pekerjaanku itu, maka amalku pekerjaanku itu adalah Nabi yang akan terus berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan ketaatan kepada Allah, dan juga memberi kabar kepada mereka yang beriman, dan juga dari ancaman orang-orang yang mendustakannya. Dan hasil dari amal beliau pun tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Sedangkan dari maksud bagimu pekerjaanmu, maka itu orang-orang kafir yang diberikan kebebasan untuk terus meneruskan atau terus menerus mendustakan agama, dan juga tetap dalam kekufurannya atau dalam syirik, zalim, ataupun dalam berbuat kerusakan dari kesemuanya. Dari semua itu, amal perbuatannya tidak akan ada kaitannya dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mengenai Quran Surat Al-Ma'idah atau kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu ma qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum nusuluna bil bayyinati tsumma in katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrafun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu atau membunuh orang lain, maka
bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia itu, maka seakan-akan atau seolah-olah dia akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Dan kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jadi, yang dimaksud dari ayat tersebut, maka ayat tersebut mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari kekerasan atau tindak kekerasan. Dan ayat tersebut juga menunjukkan besarnya dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan, yakni membunuh satu orang yang seakan-akan ia membunuh seluruh manusia, dan juga menjaga nyawa satu orang yang seakan menjaga nyawa seluruh manusia. Maka dari itu, di sini terdapat isi kandungan Quran Surat Al-Maidah yang sudah disarikan atau ditafsirkan oleh sejumlah tafsir. Itu yang terdapat. Yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Untuk membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Dan yang kedua yaitu memelihara nyawa manusia berpahala besar, dan juga memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan yang ketiga, Surat Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Dan yang keempat, Allah yang telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Dan yang kelima yaitu banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas meskipun mereka tidak mengetahui keterangan yang jelas dan Rasul yang mendakwahi mereka. Dan yang terakhir yaitu ayat ini atau ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 32 berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Yang ketiga, mengenai hadis tentang toleransi dan kerukunan, di mana mengenai pengertian dari kerukunan dan toleransi itu bisa diartikan sebagai suatu proses. Kerukunan sendiri bisa diartikan sebagai suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Dan juga kerukunan itu bisa berarti keadaan hubungan sesama umat beragama atau sesama umat manusia yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, dan menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dengan itu, kerukunan antar umat beragama atau antar umat manusia itu sendiri bisa diartikan sebagai toleransi antar umat beragama atau manusia. Dan dalam toleransi itu, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada atau menerima perbedaan antar umat beragama. Dan selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain, misalnya dalam hal beribadah antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya, dan tidak saling mengganggu. Pentingnya membangun toleransi dan kerukunan itu sangat penting. Karena kenapa? Di sini ada 5 prinsip yang bisa dijadikan pedoman bagi semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saya sebutkan salah satunya, yaitu tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. Jadi setiap agama itu pasti diajarkan dengan perbuatan yang baik, tidak diajarkan dengan berbuat jahat. Dan yang kedua,
yaitu adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik kepada sesama. Jadi di antara agama-agama yang berbeda pasti diajarkan dengan melakukan tindakan yang baik, dan di antara agama-agama tersebut pasti mempunyai persamaan semuanya untuk berbuat baik, tidak berbuat buruk atau jahat. Dan yang ketiga yaitu tentang adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan agama-agamanya, di antaranya seperti perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah. Jadi di antara agama-agama yang beda pasti diajarkan dengan kebaikan, tidak diajarkan dengan keburukan atau kejahatan. Nah, pasti punya perbedaannya, yaitu tentang perbedaan kitab suci, juga nabi, maupun tata cara dalam ibadah. Kalau dalam Islam kan tata cara ibadahnya dengan sholat, kalau dengan agama lain kan berbeda-beda. Jadi itu termasuk perbedaannya. Dan selanjutnya yang ketiga mengenai hadis tentang toleransi dan kerukunan, di mana salah satunya yaitu yang pertama, beragama dengan ramah dan santun. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Haddatsani an Abdillahi Haddatsani abi Haddatsani Yazid qala ana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin al-Husain an Ikrimah an Ibn Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani uhibba ahabbu ila Allah qala hanifiyatul samha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Maka berdasarkan dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah. Dan akan tetapi toleransi dalam Islam lebih dititik beratkan pada wilayah muamalah. Yang selanjutnya mengenai hadis yang selanjutnya itu bersikap rendah hati terhadap sesama, di mana mengenai sikap rendah hati itu merupakan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dengan sikap rendah hati ini, manusia bisa dapat menjadi lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan juga seseorang yang mampu bersikap rendah hati ini, maka dengan sendirinya tidak akan pernah atau jauh dari sikap arogan, dan tidak pernah merasa pintar dan merasa paling segalanya. Maka dari itu, dengan sikap rendah hati ini akan melahirkan hubungan persaudaraan yang kokoh dan kuat, sehingga kerukunan antar umat beragama ataupun manusia akan semakin terpelihara. Dan juga dari sabda Nabi, yaitu wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun al ahadi wala bagi ahadun al ahad, yang artinya, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu termasuk sikap rendah diri, rendah hati terhadap sesama. Jadi cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.